Nah, saya punya skema sebenarnya begini. Tadi saya mohon maaf ya, ini minta papan karena ini bukan kelas kuliah ya, jadi karena tidak ada anunya, tidak ada power proyektornya gitu. Ini terakhir saja materi saya. Saya punya kebiasaan kalau harus nulis itu harus ada sholawatnya dulu. Jadi ini kira-kira skemanya segitiga yang terkait satu sama lain ini. Jadi ya. Di sini saya cari tadi menyebut ya ini apa? Kira-kira kalau mau ini bukan jimat ya. Minta tolong ya, jangan dijadikan jimat. Nanti habis ini disalin dibuat sikap ya, malah mantiongku ya. Tapi jangan ya, ini rumus pemikiran ini. Ini formula untuk berpikir, yaitu dasar kita di dalam bertauhid ya, yaitu dijiwai oleh semangat apa? Ketauhidan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Namun parameter di dalam menjalankan tauhid itu harus melalui 3 ayat, yaitu ayat qauliyah, ayat nafsiyah, dan ayat kauniyah. Nah, kira-kira kalau selama ini kita coba presentasekan, yang sangat kurang adalah di sini, di ayat kauniyah. Bahkan kita sering mengecap orang-orang yang melakukan penyelamatan lingkungan itu sebagai orang yang primitif, orang yang tidak maju, kuno. Pernah ada kejadian ya, sebagai contoh di Lumajang, sejumlah ulama ada yang mengecam pelaksanaan acara, padahal tujuan acaranya bagus, tidak ada yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Maulid Hijau. Ini kebetulan teman saya dulu yang bikin. Jadi beliau itu bermaulid dengan mengangkat pesan-pesan bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk menjaga lingkungan. Itu bagus sekali. Tapi tiba-tiba langsung viral, ditutup, tidak boleh. Kenapa? Karena namanya itu mencurigakan. Maulid hijau. Kata saya, waduh, kalau kayak gini cara berpikir kita habis itu. Jadi itu contoh ya. Jadi sekali lagi, kemudian saya kira nanti dengan memahami pola-pola seperti ini akan terjadi kontinuitas. Dan saya melihat ini paling sesuai dengan sunnatullah. Jadi kita harus memahami kembali apa itu konsep sunnatullah fil kaun. Apa itu sunnahnya Allah di dalam kehidupan ini? Ini harus dipahami betul. Karena kalau kita tidak mampu memahami sunnatullah fil kaun, kita akan melabrak sunnatullah itu. Sebagai contoh ya, saya ingin melihat terakhir ini, bagaimana pola alam ini bekerja. Ternyata ada 2 pola yang saya temukannya. Dan di sini saya melihat dari berbagai buku, referensi, sama polanya. Yaitu apa? Ada pola yang seperti ini. Ini pola sirkular ya. Jadi pakai lingkaran. Dan kita tahu dari matematika bahwa lingkaran itu adalah bentuk yang paling sempurna. Ya. Kita lihat macam-macam, mulai dari angkasa, seperti di luar angkasa seperti apa? Peredaran bulan, peredaran matahari, peredaran bintang, galaksi. Itu mengambil pola seperti ini. Dan ternyata pola seperti ini juga
terlihat di berbagai hal yang sangat kecil seperti tanaman, bunga dan seterusnya. Ya, jadi tidak luput dari pola lingkaran. Dan siklus kehidupan itu ternyata juga mengambil pola lingkaran. Seperti siklus tanaman, dari embrio sampai dia mati kemudian bertumbuh lagi, itu semuanya mengikuti pola lingkaran. Kemudian pola kedua yang ada di alam ini itu adalah seperti ini. Ini pola jaringan. Kita lihat seperti contoh seperti ini. Pohon itu, ini ngaji ya, ngaji ayat kauniyah ini. Jadi pohon itu mengambil pola seperti ini. Saraf manusia juga seperti ini. Otot manusia mengambil pola seperti ini. Dan yang unik, hubungan darah manusia itu juga mengambil pola seperti ini. Seperti apa? Kita kalau ini ibaratnya anak ya. Ini bapak dari mbahnya punya ini seterusnya. Ini kalau dipetakan secara ilmu secara matematis ya, itu akan membentuk pola jaringan. Nah, sementara pola gerakan manusia ini yang saya sebut tadi, bima kasabat aydin nas. Ini sebenarnya kalau disajikan dalam bentuk grafik bagus ini. Misalnya, ini yang menjadi faktor perusak. Ini polanya seperti ini, teman-teman. Ya. Atau ya. Orang-orang modern, pokoknya yang sangat getol menganut paham modern. Pokoknya aku ingin hidup modern. Dia tidak peduli dengan tradisi, dengan kelestarian lingkungan. Itu mengambil pola seperti ini. Polanya seperti ini, seperti tangga itu. Tapi tangga ini dia ingin naik dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dengan apa? Meninggalkan yang lama, jadi dia naik sehingga terputus sampai di sini. Jadi pada akhirnya ketika nyampe di sini, dia nggak punya sokongan apa-apa ya, nggak ada sokongan. Akhirnya ambruk. Ini seperti orang yang naik ke lantai 7 misalnya, naik, nanti nyampe lantai 7, bingung. Yang mau turun lagi bingung. Kenapa? Akhirnya dia harus jatuh dengan drastis sehingga merosot, dan itu artinya kembali lagi ke titik nol. Dan dia nggak mau. Kenapa? Karena itu berarti sama dengan pola ini. Kalau seperti ini kan tidak, ini tidak jatuh kan. Tapi memang ada daur. Daur itu dalam bahasa Arab ad-daur, itu artinya perputaran. Atau yang kedua, dia muter, tapi begitu nyampe di satu titik terputus, tidak ada kelanjutannya. Bahkan banyak yang terkadang ini malah kalau pola yang merusak di dalam kehidupan kita itu, ini terputus. Coba contohnya ya, sangat merusak dan itu tidak alami sebenarnya. Cara manusia, ini contoh seharian saja ya, mencangkok tumbuhan. Jadi di stick, diputuskan. Uratnya dia diputus, kemudian diciptakan tabang baru. Terkadang di situ disuntikkan gitu ya, yang itu tidak sama kandungannya dengan tumbuhan yang asal, sehingga mungkin yang kedua ini hasilnya lebih lebat, tapi sebenarnya beracun, tidak sama dengan induknya. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman coba melihat ya, orang bisa ada namanya sekarang rekayasa DNA, rekayasa genetik. Saya misalnya orangnya, mohon maaf ya, saya kulit hitam. Saya ingin punya anak, kulit saya putih. Ingin anak saya kulitnya putih.
Teman-teman tinggal pergi ke ahli DNA, nanti DNA saya dengan istri saya itu direkayasa, diambilkan satu dari DNA-nya orang yang punya kulit putih. Tapi apa yang terjadi? Sistem informasi dalam tubuh saya dengan istri saya terputus kepada sang anak. Hanya anaknya bisa jadi kulitnya putih, tapi kesehatannya, bahkan hal-hal yang bernuansa spiritual seperti batinnya, hatinya tidak mungkin sama gitu. Tapi kita kalau mempelajari pola yang sangat alamiah, itu ternyata seperti jaringan itu tumbuh begini, tumbuh mengakar terus. Dan saya lihat pesantren itu seperti itu sebenarnya. Pesantren itu kan dari satu tumbuh lagi melahirkan itu. Jadi mengikuti pola sunnatullah fil kaun, makanya bisa langgeng. Jadi kita sekarang cari rumusnya, kenapa kok sesuatu bisa langgeng? Kalau dia mengikuti sunnatullah fil kaun. Tapi kalau dia langsung loncat pagar seperti ini, dia main jalan pintas, pasti ada keterputusan dan kebanyakan ada permasalahan yang serius itu. Jadi ini contoh saja ya. Ini sebenarnya sekadar pengantar saja, dan saya punya banyak bahan sebenarnya, baik di video maupun ini, kalau mau teman-teman link-link ya yang bisa membuat kita subhanallah gitu. Nah, orang barat itu punya ini teman-teman ya, mereka ahli fisika, ahli biologi, mereka pandai membaca ayat kauniyah, namun mereka tidak punya tauhid. Ini kesalahannya. Sehingga dengan keilmuan mereka dengan suka-sukanya bisa mengubah kehidupan itu sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai contoh, baru-baru ini ada yang berspekulasi, kalau saya masukkan silikon ke tubuh manusia, bisa nggak saya menciptakan monster? Secara hipotesa, by hipotesis, bisa. Jadi sekarang ini ada obsesi orang untuk menciptakan monster. Kalau robot sudah, kemarin Cina sudah memproduksi berapa ribu robot yang itu sifatnya untuk membantu manusia. Ini ngeri ke depan ini. Kita nanti insya Allah bakal banyak dihujani robot-robot di rumah-rumah kita. Sudah TV nggak lewat, sudah HP juga lewat. Nanti insya Allah sebentar lagi akan ada banyak robot. Nanti 5-6 tahun yang edisi murahnya masuk Indonesia, karena itu produk Cina itu. Indonesia akan cepat ya masuk Cina. Tapi yang kalau itu karena bukan manusia, itu tidak begitu masalah dengan kita. Tapi yang menjadi masalah kalau manusia itu sendiri yang diubah oleh teknologi, dan pola yang dipakai ternyata sama seperti ini. Jadi yang memutus mata rantai dari kehidupan, ini yang mengkhawatirkan. Jadi bisa jadi nanti muncul manusia-manusia yang monster dan semacamnya itu. Itu sangat mungkin karena sekarang teknologi sudah berusaha masuk ke ranah itu. Baik, itu saja ya. Jadi tanpa tauhid maka semua ayat-ayat kauniyah ini bisa menjadi senjata untuk merusak manusia itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang keras, la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali kepada jalan yang benar ya. Jadi kalau manusia tidak kunjung kembali, maka jangan salahkan kalau apa yang dilakukan oleh kita ya akan kembali kepada kita sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon doanya untuk korban banjir yang ada di Krejengan. Insyaallah sekarang masih proses recovery. Saya sekarang juga sambil kontak-kontakan dengan teman-teman. Walaupun kita melakukan seminimal mungkin sekadar peduli ya, minimal mengantisipasi itu tidak terjadi. Kemarin sudah mulai canggih pembicaraannya, sudah pada pemetaan tentang daerah aliran sungai, karena rupanya ada sungai yang terputus di sana, baru ketahuan. Ternyata terputusnya ditempati oleh pemukiman penduduk. Itu awalnya sungai, awalnya tidak boleh ditempati sebagai pemukiman, lalu ditempati. Akhirnya apa? Yang kena pemukiman itu, yang bermukim di sana lalu terkena banjir.
Jadi alam ini memang punya anunya ya, punya sunnahnya. Dan ini sunnah ini yang harus kita baca kembali, kita pelajari. Mungkin sekarang fasilitasnya sudah lebih canggih dengan Google Map, dengan satelit dan macam-macam. Pertanyaannya, mau nggak kita melakukan itu semua? Semoga ini menjadi tanda kemajuan umat Islam dan menjadi kemaslahatan, kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang, bahkan sebanyak mungkin makhluk di muka bumi ini. Itu saja mungkin saya kata pengantar. Mungkin kami buka 1-2 pertanyaan saja, ya. Kak Dito Abdina Ebong Tabung juga kan pada buka bersama. Jadi mohon maaf tidak bisa ya. Ireng dua tidak apa-apa mungkin ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.